Pak, tolong Pak. Ini Pak, tolong Pak. Kamis dini hari 1 Mei 2025, kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Martimbangan 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pemadam Jakarta langsung bergerak cepat, memulai operasi pemadaman pukul 03.27. Api berhasil dilokalisir sekitar pukul 3.50, lalu masuk tahap pendinginan 7 menit setelahnya. Sebanyak 16 unit dan 63 personel dikerahkan untuk mengendalikan si jago merah. Operasi dinyatakan selesai pada pukul 4.56 waktu Indonesia Barat. Udah. Buka. Rabu malam 30 April 2025, kobaran api melahap rumah dan kios di Jalan SMA 14 Cililitan, Jakarta Timur. Unit yang diluncurkan total 15 unit berserta unit pendukung ya. Kalau rumah saya lihat yang terdampak 1, ini warung 2, 3 rumah kayak, 3 rumah yang terdampak. Korban nihil tidak ada. Total terselamatkan 1 kakak 5 jiwa. Api dilaporkan muncul pukul 23.56 waktu Indonesia Barat. Sumber api berasal dari aktivitas bermain api di area yang penuh barang rongsokan. Tak butuh waktu lama, api langsung menyambar dan meluas. Mengerahkan 15 unit dan 75 personel secara bertahap. Pemadaman berhasil dikendalikan dan dinyatakan selesai tepat 1 jam kemudian pukul 00.56 waktu Indonesia Barat. Hari ini, tanggal 4 Mei diperingati sebagai Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Hari yang spesial ini menjadi momen untuk mengenang jasa dan pengorbanan para petugas pemadam kebakaran di seluruh dunia. Mereka bukan hanya memadamkan api, tetapi juga menyelamatkan nyawa dan melindungi harta benda, bahkan dalam kondisi yang penuh risiko. Di balik suara sirine dan seragam mereka, ada keberanian, kecepatan, dan semangat kemanusiaan yang luar biasa. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang tak pernah henti. Selamat Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Ya, selamat pagi. Salam Yuda Brahma Jaya. Mimi kembali melaporkan telah terjadi Jaya 65. Rabu pagi 26 Maret 2025 pukul 5.33 waktu Indonesia Barat, sebuah warung di Jalan KRT Rajiman Widyodiningrat dilaporkan terbakar. Penanganan dan sudah memasuki tahap pendinginan.
Sudin Gulkarmat Jakarta Timur mengerahkan 13 unit dan 65 personel secara bertahap ke lokasi. Api berasal dari kebocoran tabung gas yang menyambar material dapur lalu merambat ke bangunan lain. Operasi pemadaman berhasil dituntaskan pukul 6.31 waktu Indonesia Barat. Yang penting nggak ngerembet dulu. Yang penting nggak ngerembet dulu aja. Yang penting nggak ngerembet dulu. Senin malam 28 April 2025, Damkar Tanjung Priok menerima laporan adanya penyalaan api pada kabel udara PLN di kawasan Sungai Bambu, Jakarta Utara. Laporan datang pukul 21.35 waktu Indonesia Barat dari warga yang tengah menutup resto dan melihat korsleting listrik saat briefing karyawan. Satu unit pompa dan 3 personel pun segera dikerahkan ke lokasi. Petugas tiba pukul 21.42 dan dengan sigap memadamkan api menggunakan apar. Penyebabnya kabel udara yang menumpuk pada satu tiang sehingga menimbulkan gesekan dan terbakar. Anda, selamat pagi. Pak, tolong Pak, ada kebakaran di Masjid Al-Haud Cibinong Pak. Al-Haud Cibinong di Kecamatan Bojong Gede Dalam. Telah terjadi kebakaran sebuah rumah warga di kawasan Kampung Bojong Gede Dalam, tepatnya di dekat Masjid Al-Khauf, Kecamatan Bojong Gede. Api berhasil dipadamkan sebelum merambat lebih jauh. Menurut keterangan di lapangan, dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Seekor ular sanca bikin geger warga di Jalan Pondok Labu 1, bawah Cilandak, Jakarta Selatan. Empat personel dari Sektor 6 Cilandak langsung meluncur ke lokasi. Dan ular berhasil diamankan pada pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Kita dapatkan laporan bahwasanya ada penemuan mayat yang di dalam. Langsung kita untuk tahap pertama tadi kita luncurkan dari sektor Pulau Gadung, namun dari sektor Pulau Gadung membutuhkan peralatan yang lebih lengkap, jadi kita dari Selasa malam 26 Februari 2025, tim Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Sektor Pulau Gadung menerima laporan dari pihak kepolisian tentang temuan jenazah yang terkubur dalam beton di Jalan Pemuda, Rawamangun. Berangkat
Kerjakan. Dengan sigap, tim penyelamat segera meluncurkan 1 unit komando, 3 unit rescue, dan 20 personil untuk mengevakuasi korban. Jenazah berhasil diangkat dan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses otopsi. Jadi tadi kita kendala masalah tadi kan korban itu kan ternyata dicor tuh, ya kan? Dicor, kita jadi membutuhkan peralatan yang lebih memadai untuk pembongkarannya. Untuk alat-alat yang digunakan apa, Pak? Tadi kita menggunakan PRT secara manual, ada godam dan juga ada jackhammer yang menggunakan tenaga listrik. Tapi coran itu cukup tebal, Pak. Corannya sebenarnya nggak terlalu tebal, cuman dia hanya dilapisi dengan hebel. Jadi ya nggak terlalu sulit lah untuk membongkarnya. Gitu. Evakuasi selesai dengan lancar pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pada Selasa siang, 8 April 2025, seorang warga mendatangi kantor Damkar sektor Pulau Gadung untuk minta bantuan evakuasi orang sakit yang terbaring di lantai 2 rumahnya di Jalan Gading Raya, nomor 15, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Korban tak bisa bergerak dari kasur, sementara akses tangga rumah terlalu sempit. Menanggapi laporan itu, 2 unit rescue dengan 8 personel langsung diterjunkan ke lokasi dan tiba pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih merah masih ada, Pak. Foto doang tadi itu. Coba nanti ada. Korban berhasil dibawa turun dengan aman dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan. Sempitin. Rabu 16 April 2025, ada kejadian tak biasa di Jalan Lontar 2, Gang 10, Kelurahan Tugu Utara, Koja. Seekor musang dilaporkan warga terlilit kabel listrik setelah dikejar anak-anak dan nekat naik ke tiang listrik. Musang. Musang. Kepala di depan Nino. Dengan sigap dan hati-hati, evakuasi dilakukan dan musang berhasil diselamatkan tanpa butuh waktu lama. Ini ada pohon ditabrak mobil. Di pohon di depan kantor kecamatan. Sebuah pohon besar tumbang menimpa truk yang sedang melintas di depan Kecamatan Bojonggede, menyebabkan kemacetan parah di sekitar lokasi. Laporan diterima oleh petugas 112 yang segera berkoordinasi dengan Disdamkar dan Polsek Bojonggede untuk melakukan evakuasi pohon yang menutup jalan. Di pohon di depan kantor kecamatan, terus tumbang pohonnya, kemacetan ini maksudnya minta tolong. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kami mengimbau warga untuk lebih berhati-hati. Hei, saya ingin sampai muda loh. Merah kan? Pada hari Rabu 12 Maret 2025, sekitar pukul 7.26 waktu Indonesia Barat,
pihak pemadam kebakaran menerima laporan melalui grup WhatsApp Tanggap Kebakaran dari warga setempat mengenai penemuan mayat di Sungai Cisadane, tepatnya di Kampung Batakul Batu Tulis, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan. Pasukan? Siap. Perlengkapan? Siap. Menuju ke mobil. Siap. Menanggapi laporan tersebut, Regu 1 dan 2 dari sektor Sukasari segera bergerak ke lokasi dan tiba pada pukul 7.35 waktu Indonesia Barat. Di lokasi, petugas menemukan seorang pria dewasa yang sudah meninggal dunia dengan posisi terlungkup di aliran sungai. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan langsung melakukan evakuasi jenazah dan mengamankan lokasi. Proses evakuasi berhasil diselesaikan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ciawi Bogor untuk proses lebih lanjut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian. Pada Selasa 25 Januari 2025, sebuah momen mengharukan terjadi. Seorang anak muda dengan sepeda tanpa ragu berusaha membuka jalan bagi petugas pemadam kebakaran yang sedang menuju lokasi kebakaran. Dengan sepeda yang dikayuh cepat, anak ini berusaha memastikan kami bisa tiba di tempat dengan lebih cepat. Meskipun terlihat sederhana, aksi ini menunjukkan betapa besar semangat dan kepedulian seorang anak terhadap keselamatan orang lain. Ke mall, terus biasa safety kan, daripada hilang akhirnya kita pakein seling gini nih, cuman mungkin nggak tahu dia pas lagi diparkir udah diotak-atik sama orang atau apa, akhirnya dol, nggak bisa dibuka. Seorang warga mendatangi kantor pemadam Duren Sawit untuk meminta bantuan setelah helmnya tersangkut di jok motor. Pelapor menjelaskan bahwa setelah berbelanja di mal, saat hendak pulang, dia mengalami kesulitan membuka kunci gembok helm yang tidak berfungsi dengan baik. Cari bengkel juga udah takbiran gak ada yang buka, ya udah akhirnya lari ke sini deh. Siapa yang mau beli di sini? Saya sendiri udah biasa ngeliat di sosmed kan, kayaknya Pak Damkar pasti punya nih alat tang kotok nih. Berarti bener lah laporan sama sosmed. Betul. Petugas yang sedang berjaga segera merespon dan melakukan pemotongan terhadap gembok safety yang tersangkut pada helm tersebut. Proses pemotongan berjalan lancar dan helm berhasil terlepas dengan aman. Pada hari ini pukul 9.25 waktu Indonesia Barat, Kasatgas Gulkarmat Kelurahan Pegangsaan 2 menerima laporan terkait tumpahan oli aspal di jalan protokol yang menyebabkan beberapa pengguna kendaraan bermotor terjatuh. Lokasi kejadian berada di Jalan Gading Kirana, RT 18 RW 8, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Setiba di lokasi pada pukul 9.34 waktu Indonesia Barat,
tim langsung melakukan tindakan penyemprotan dan pembersihan tumpahan oli dengan menggunakan peralatan khusus, bekerja sama dengan anggota PPSU setempat. Proses penyemprotan dan pembersihan selesai dilakukan dengan aman pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hebat melanda sebuah ruko di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis malam 24 Oktober 2024. Untungnya, gak ada korban jiwa dalam insiden ini. Menurut perwira piket Sudin Gulmartat Jakarta Selatan, Suhudi, api melahap area sekitar 1.200 meter persegi. Proses pemadaman sempat terkendala loh. Akses masuk yang terbatas dan tumpukan barang-barang di dalam ruko jadi tantangan besar buat tim pemadam. Bahkan ada ledakan kecil dari barang-barang seperti isi ulang korek yang meledak kena panas. Kebakaran ini mulai dilaporkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sudin Gulkarmat langsung terjun ke lokasi dengan 75 personil dan 26 unit mobil pompa untuk menjinakkan si jago merah. Tapi sampai sekarang penyebab kebakaran masih belum diketahui. Ya Allah, apinya besar banget, ya Allah. Ya Allah, untung ada apar. Sobat pemadam, kejadian seperti ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Untuk itu, memiliki alat pemadam api ringan atau APAR di rumah sangat penting. APAR menjadi alat pertolongan pertama yang efektif untuk memadamkan kebakaran dini sebelum api membesar dan tak terkendali. Berdasarkan instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Masyarakat Punya APAR. Untung punya apar ya, Pak. Nah, APAR yang kecil bisa selamatkan yang besar. Yuk gemparkan Gerakan Masyarakat Punya APAR. Dari kebakaran besar hingga misi penyelamatan unik, petugas damkar selalu siap siaga untuk melindungi masyarakat. Keberanian, ketangguhan, dan dedikasi mereka menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Terima kasih kepada para pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu siap bertindak demi keselamatan kita semua. Jangan lewatkan kisah-kisah heroik lainnya hanya di Satria Biru. Sampai jumpa di episode berikutnya.